Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyawan Kurnia akan mencoba membahas mengenai satu jurnal yang berjudul Synthesis of Nanomaterials and Their Application in Textile Industry, tulisan dari Rizwan Arif 1, Savana Jadon 1, dan Anureksi Verma dari Departemen Kimia Linggaya Haryana India 2020. Pengembangan nanomaterials adalah bidang yang sangat diminati untuk peningkatan fungsionalitas yang ada untuk sintesis produk tekstil baru dengan sifat dan fungsi yang berbeda dalam bahan tekstil. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan signifikan telah ditemukan dalam teknologi tekstil seperti pewarnaan, pencetakan digital pada tekstil, dan smart tekstil, di mana nanopartikel memainkan peran kunci dalam evolusi teknologi karena sifat permukaannya dan untuk mencapai sifat baru seperti sifat tahan api, aktivitas antibakteri, dan dianalisa untuk fungsionalisasi serat ultratin khusus. Dalam penelitian ini, peneliti telah meninjau berbagai metode untuk sintesis nanomaterial dan aplikasinya setelah penggabungan nanomaterial ke dalam tekstil tentunya. Industri tekstil merupakan area penting yang memberikan dukungan finansial dan lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat. Namun, karena masalah kontaminan kotoran dan mikroba yang mempengaruhi kualitas kain, maka perlu dikembangkan metode alternatif untuk industri tekstil. Berbagai jenis nanopartikel seperti perak, kitosan, silikon dioksida, titanium dioksida, dan seng dioksida telah disintesis untuk menghindari kontaminasi kain melalui mikroba. Ekstrak tumbuhan berfungsi sebagai agen pereduksi dan pelapis banyak molekul bioaktif yaitu fenol, lipid, karbohidrat enzim, dan protein, digunakan oleh banyak ilmuwan untuk mensintesis nanopartikel dengan metode ramah lingkungan, efisien, dan hemat biaya. Pembuatan serat nano kitosan. Lapisan serat nano dibuat dengan mencampurkan larutan air polivinil alkohol atau PVA dengan massa molar yang bervariasi dalam rasio 92/8, 85/15, dan 80/20 untuk meningkatkan kemampuan elektrospin dan untuk menginduksi aktivitas antibakteri. Larutan turunan kitosan hasil sintesis dan kitosan murni disiapkan dalam konsentrasi yang sesuai dan dicampur dengan campuran PVA atau kitosan ke elektrospun sebagai serat. Dan konduktivitas larutan PVA kitosan, tiol kitosan, dan kitosan iodoacetamide dalam proses elektrospinning. Larutan ini dimasukkan ke dalam jarum suntik plastik 10 ml yang dipasang ke jarum suntik baja tahan karat 22 gauge tumpul dan digunakan sebagai nozzle. Glassman digunakan untuk pengisian sumber tegangan tinggi. Laju aliran pemintalan 3 liter per menit dan sampel dikumpulkan pada lembaran aluminium. Skema desain dan sintetik untuk preparasi serat nano tiol kitosan dan iodoacetamide kitosan setelah perlakuan pada polyester dan tanpa perlakuan ditunjukkan pada gambar. Turunan kitosan baru, tiol kitosan dan kitosan iodoacetamide disintesis dengan penggabungan asam iodoasetat dan kitosan sebagai serat nano. Dihubungkan silang dengan glutaraldehida dan diteliti aktivitas antibakterinya. Serat nano yang dikembangkan menampilkan aktivitas antibakteri yang luar biasa terhadap bakteri E. coli dengan konsentrasi hambat minimum atau MIC 400 gram per mililiter dan pada konsentrasi yang sangat kecil. Sifat antibakteri dari serat yang dikembangkan ini jauh lebih baik daripada kitosan murni. Gambar berikut menunjukkan bahwa setelah penambahan kitosan iodoacetamide ke dalam larutan polimer,
Kemunculan struktur fiber necking sering terjadi pada konsentrasi kitosan yang lebih tinggi karena viskositas yang tinggi dari sintesis dan aplikasi bahan nano. Dan pada gambar berikutnya, peneliti telah mensintesis nanopartikel kitosan dan memuatnya dengan ion perak untuk menghasilkan nanopartikel kitosan bermuatan perak AgCSN dan mengaplikasikannya pada kain polyester. Berikut gambarnya, konsentrasi hambat minimum kitosan padat dalam berbagai bentuknya. Larutan elektrospinning kitosan dan kitosan iodoacetamide dengan konsentrasi kitosan viskositas curah meningkat yang menghambat hingga tingkat tertentu dan tidak ada serat yang dihasilkan dari PVA kitosan 80/20 plus 0,9 gram kitosan iodoacetamide. Larutan ini dalam kondisi tersebut. Dan dari kedua gambar tersebut terlihat bahwa mikrograf serat nano PVA kitosan tiolkitosan pada formulasi yang berbeda, keseragaman berkurang dan lebih banyak manik-manik terjadi dengan adanya tiolkitosan dibandingkan dengan kitosan iodoacetamide. Gambar keduanya menunjukkan bahwa aturan berbentuk tidak teratur dan dengan morfologi bead on string yang disebabkan oleh viskositas larutan elektrospinning, dan hasil menunjukkan bahwa viskositas larutan campuran tiol kitosan lebih tinggi dari PVA kitosan dan PVA kitosan iodoacetamide. Dan gambar berikut merupakan gambar kitosan curah aktivitas antibakteri, polyester perlakuan kitosan massal, polyester perlakuan kitosan nano, dan polyester perlakuan Ag kitosan. Pada konsentrasi tersebut, nanopartikel kitosan dan perak keduanya ditemukan tidak aktif. Tetapi setelah perawatan polyester, pertumbuhan bakteri di bawah dan di sekitar kain diamati. Kain polyester yang diberi perlakuan kitosan dan kitosan massal menunjukkan pertumbuhan bakteri yang signifikan di tepi kain. Tetapi untuk kain polyester perlakuan kitosan nano PET, pertumbuhan bakteri sangat sedikit di bagian tepinya. Namun dalam nanopartikel kitosan bermuatan perak yang diolah dengan polyester menunjukkan aktivitas antimikroba yang sangat tinggi karena efek sinergis dan nanopartikel kitosan dan perak serta pelepasan ion perak yang berkelanjutan. Aktivitas antibakteri dari kain yang diberi larutan koloid nano perak pada berbagai konsentrasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa pada peningkatan konsentrasi nano perak, presentasi penurunan bakteri meningkat, tetapi presentasi penurunan E. coli lebih besar. Di jurnal berikutnya berjudul Pioneering Carbon Nanotube Textile Engineering and Fashion Technology, ditulis oleh Guangfei Hou, Gregory Bell, Brooke Brandewie pada tahun 2019. Pada jurnal ini dibahas mengenai pembuatan kain dan pita karbon nanotube atau CNT dan bagaimana bahan ini dapat digunakan dalam tekstil dan pakaian mode. Pada gambar terlihat pembuatan bahan CNT menggunakan metode katalis. Pada gambar A, CNT keluar dari reaktor dan digulung ke lembaran atau drum teflon. Pada gambar B, proses pembentukan kain non-woven. Pada gambar C, yaitu CNT dipadatkan dengan cara ditarik melalui air. Dan pada gambar D, proses pembentukan pita yang mana pita tersebut dapat digintir atau ditwist untuk membentuk benang yang lebih kuat dari pita. Dan CNT sendiri secara individu memiliki sifat yang luar biasa. Namun, kain dan pita skala makro yang terbuat dari CNT memiliki sifat yang jauh berkurang dibandingkan dengan CNT individu. CNT dalam bentuk makro juga mahal untuk diproduksi karena hasil dan kain ukuran besar cukup rumit dan mahal tentunya. Jadi ada dua hambatan utama untuk menerapkan kain CNT ke dalam aplikasi. Di antaranya yang pertama yaitu mungkin meningkatkan sifat material, dan yang kedua yaitu meningkatkan hasil produksi untuk mengurangi biaya.
Lembar CNT atau bahan benang diproduksi dalam 4 proses utama. Yang pertama, sintesis bubuk CNT dan menggunakan dispersi cair dan vakum untuk membentuk lembaran nonwoven dan berbiaya rendah dengan konduktivitas listrik yang baik tetapi kekuatan sedang. Dan yang kedua yaitu substrate growth of CNT forest and dry drawing to form sheet or drawing and twisting to form yarn which produce material with high purity and good strength and conductivity, tetapi tentunya dengan biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga yaitu the floating catalyst method, yang mana that products spider web or shock of CNT that can be wrapped to form sheet or pulled and twisted to form yarn which have good conductivity and strength but the process yield is low. Dan yang keempat yaitu ekstrusi basah dispersi CNT dalam asam super untuk membentuk benang yang memiliki konduktivitas listrik tinggi dan kekuatan sedang. Pada gambar tersebut merupakan sintesis kontinu CNT. Metode katalis mengambang merupakan proses kontinu yang menggunakan pirolisis fasa gas untuk sintesis CNT. Dalam proses ini bahan baku disuntikan dari salah satu ujung tungku tabung keramik dan shock mirip aerogel CNT yang disintesis dikumpulkan di ujung lainnya dalam bentuk lembaran atau selotip. Bahan baku terdiri dari katalis logam, hidrokarbon sebagai sumber karbon, dan belerang sebagai promotor. Gas pembawa seperti hidrogen, argon, helium, nitrogen, atau campuran 2 atau lebih gas memfasilitasi pengapungan bentuk bahan baku dan katalis yang diatomisasi ke dalam reaktor. Selain itu, penyejajaran tabung keramik di dalam tungku dapat dilakukan secara horizontal atau vertikal. Bersama dengan ini, sintesis CNT menggunakan suhu yang berbeda-beda. Sifat material kain CNT adalah bahan non-woven dan karenanya lebih sederhana untuk diproduksi daripada kain woven ataupun knitting. Benang CNT juga dapat ditenun untuk membentuk kain yang lebih kuat, tetapi biaya lebih tinggi daripada lembaran. Kain dan benang CNT ini memiliki sifat-sifat yang tertera pada tabel berikut, yang mana kekuatan tarik memiliki kekuatan sekitar 0,4 sampai dengan 1,2 GPa, modulus elastis 100 GPa, ketegangan sampai putus hingga 15%, konduktivitas termal 30 sampai dengan 100, resistensi lembar 0,3, densitasnya 0,1 sampai dengan 1,2, suhu pembakaran di udara resistensi tinggi terhadap nyala api, densitasnya 1,1, konduktivitas termalnya 160. Dan komersial CNT tentunya telah ditemukan kelebihannya atau value-nya adalah kuat, ringan, fleksibel, konduktif elektrik, dan ketahanan kimia, yang mana bisa diekspansi ke aplikasi lain. Tentunya membutuhkan perkembangan lebih lanjut dan biaya yang lebih rendah untuk bahan CNT. Aplikasi potensial kain dan benang CNT termasuk produk komersial di bidang tekstil teknis, pakaian mode, bahan komposit, konduktor daya listrik, bahan pelindung elektromagnetik, pakaian karbon, elemen pemanas tekstil. Selain itu, perangkat komunikasi CNT, perangkat penyimpanan energi, dan kapasitor dapat diintegrasikan ke dalam tekstil dan pakaian mode. Aplikasi Smart Tekstil CNT. Perkembangan tekstil komposit yang memanfaatkan CNT telah muncul di garis depan penelitian tekstil fungsional dan cerdas. Integrasi bahan CNT dapat memperluas kemampuan tekstil fungsional dan menciptakan aplikasi baru untuk pasar konsumen. CNT dapat memberikan nilai kinerja tambahan pada tekstil seperti kemampuan filtrasi untuk kontaminan yang ditularkan melalui air dan udara, kemampuan wicking dan penyebaran panas, konduktivitas listrik yang dapat mendukung komponen elektronik terintegrasi, dan kemungkinan untuk memanfaatkan dan menghasilkan daya.
Tekstil yang diresapi dan dikomposisikan CNT menunjukkan bobot yang sangat ringan dengan kekuatan sederhana yang memberikan tekstil yang menyertakannya keunggulan di atas bahan yang ada. CNT memiliki potensi untuk memanfaatkan dan menyimpan energi untuk menciptakan sistem tenaga yang fleksibel dan ringan yang tidak membutuhkan listrik untuk beroperasi. Integrasi CNT dalam tekstil dapat memfungsikan kain konvensional tanpa mengubah sifat kain yang melekat seperti kelembutan dan fleksibilitas, menjadikannya mudah diintegrasikan ke dalam sistem kain. Sifat aditif